Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan warta lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 19 September 2021. Warta yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini, Minggu 19 September 2021 dilaksanakan secara onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persekutuan doa jemaat. Persekutuan doa jemaat dilaksanakan hari Selasa 21 September 2021 pukul 19 via Zoom meeting. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Warta yang ketiga, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan hari Kamis 23 September 2021 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Warta yang keempat, persekutuan gabung komisi. Persekutuan komisi usia lanjut, dewasa dan dewasa muda dilaksanakan hari Senin 20 September 2021 via Zoom meeting. Diharapkan keikutsertaan saudara. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Muliakan Tuhan Allah. Kidung Jemaat nomor 14, bait pertama hingga bait yang ketiga. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri betapa besarnya kasih Tuhan yang mengampuni, melegakan dan memulihkan melalui Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya padanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah dan cinta kasih-Mu
yang mengampuni, membaharui kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang bahagia, kehidupan yang berkecukupan, kehidupan yang rukun dengan orang-orang sekitar kami. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, ucapan syukur kami belumlah dengan sempurna kami lakukan. Karena ketika kami melihat ulang kehidupan kami, masih banyak dosa yang sering kali kami katakan dan juga kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh mengalami anugerah, cinta kasih dan pengampunan-Mu itu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan saya baca dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, dalam segala keadaan kehidupan kami,
janganlah membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi biarlah kami rindu dan mampu melakukan kehidupan yang dekat dengan Tuhan, kehidupan yang mentaati kehendak Tuhan, kehidupan yang setia kepada Tuhan dan juga setia dalam segala sesuatu. Ajar kami ya Tuhan, seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan boleh menguatkan kami, memberkati kami, menuntun kehidupan kami ketika Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, bimbing kami, pimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Demikian saudara. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sedang di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka bertengkarkan siapa yang besar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kewajiban seorang siswa adalah mematuhi atau menuruti peraturan sekolah. Walaupun banyak sekolah yang masih mengadakan pelajaran secara online, seorang siswa harus mematuhi aturan. Tetap ikut setiap ada Zoom pelajaran, tetap harus mengerjakan soal-soal dan mengumpulkannya tepat pada waktunya. Seorang siswa yang terus mengikuti pelajaran lewat Zoom, mengerjakan soal-soal dan mengumpulkan tepat pada waktunya, maka siswa itu akan mendapatkan nilai yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika ada seorang siswa yang malas mengikuti pelajaran lewat Zoom, malas mengerjakan soal-soal, malas belajar, maka siswa itu akan tidak
mendapatkan nilai yang baik. Ketaatan kepada aturan sekolah membawa kebaikan bagi siswa yang mengerjakan dengan baik. Saudara kasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Sebagai murid Kristus, kita harus mentaati aturan, perintah, dan kehendak Kristus. Tentu, kita harus melakukannya dengan sukacita dan sukarela. Karena kita meyakini di saat kita mentaati kehendak aturan Kristus akan membawa keselamatan, membawa kebaikan, membawa keberhasilan, dan kita pun mampu hidup dengan benar dalam segala sesuatu. Sehingga saudara, mari kita jadikan ketaatan pada Kristus sebagai gaya atau kebiasaan hidup kapanpun, dimanapun kita berada. Tetapi saudara, tidak sedikit orang Kristen yang menganggap mentaati Kristus merupakan sesuatu yang sulit, merupakan sesuatu yang berat untuk dilakukan, sehingga mentaati Kristus sebagai beban yang luar biasa dan dilakukan dengan penuh keterpaksaan. Akhirnya saudara, mentaati Kristus bukan membuahkan kebahagiaan, tetapi membuahkan penderitaan dan kesengsaraan di dalam hidupnya. Taat tidak membuahkan berkat di dalam kehidupan orang tersebut. Saudara Tuhan, supaya kita mampu melakukan ketaatan kepada Kristus dengan sukarela dan sukacita, mari kita mencoba yang pertama memahami makna dari taat itu. Saudara, taat bisa diartikan tunduk, bisa diartikan patuh, bisa diartikan mendengarkan, bisa diartikan melakukan perintah Tuhan. Saudara, sikap tunduk lebih ke arah hormat atau segan kepada Tuhan. Sikap patuh bisa diartikan menjalankan apa yang diperintahkan, ditugaskan, dan menjauhi apa yang dilarangkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang Tuhan. Mendengarkan artinya memperhatikan, memahami, dan merespon perintah Tuhan. Melakukan artinya mentaati apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Tunduk, patuh, mendengarkan, dan mentaati kehendak Tuhan itulah yang merupakan ketaatan yang membawa kebaikan, kebenaran, dan keberhasilan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga di saat kita mentaati Tuhan dengan sukacita dan sukarela, maka ketaatan kita akan menjadi berkat dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya kita mampu taat dengan sukarela, supaya kita mampu taat dengan sukacita, sehingga ketaatan kita membawa berkat dalam kehidupan kita? Saudara, mari kita belajar taat seperti Kristus. Di dalam Markus pasal 9 ayat 31, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Artinya saudara, Tuhan Yesus sangat menyadari bahwa ketaatannya kepada Allah Bapa akan membawa resiko yang luar biasa berat, penderitaan dan kematian. Tetapi saudara, resiko yang akan ditanggung itu, penderitaan kematian yang akan dialami itu, tidak menyurutkan Tuhan Yesus untuk taat kepada Allah Bapa. Bahkan dia siap memberi yang terbaik, siap berkorban demi keselamatan umat manusia. Pertanyaannya, mengapa saudara Tuhan Yesus siap menderita dan siap berkorban bagi keselamatan manusia? Saudara, ketaatan Tuhan Yesus bukan karena berpikir untung rugi,
bukan karena berat ringannya hidup, tetapi lebih memikirkan keselamatan dan kebahagiaan semua orang. Dan Tuhan yakin bahwa ada Allah Bapa yang senantiasa mendampingi, yang senantiasa menguatkan, sehingga Tuhan Yesus yakin bersama dengan Allah Bapa, Dia mampu melakukan semuanya dengan baik. Akan ada kebangkitan setelah kematian, akan ada kemenangan yang Dia dapatkan. Kebangkitan dan kemenangan itulah yang akan membawa berkat, membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ketaatan Tuhan Yesus membawa berkat bagi banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Ketika kita belajar taat pada Tuhan Yesus, janganlah ketaatan kita berdasarkan kepaksaan, atau kita berpikir ketaatan kita kepada Kristus merupakan sebuah kewajiban yang membebani hidup kita. Tetapi mari kita berpikir, ketaatan kita kepada Kristus merupakan ungkapan syukur kita, karena Tuhan Yesus juga sudah taat sampai mati untuk keselamatan kita. Mari kita mentaati Kristus bukan berdasarkan untung rugi, bukan berdasarkan berat ringannya kehendak atau perintah Tuhan, tetapi mari kita lakukan dengan sukarela, kita lakukan dengan sukacita, karena ketika kita taat kepada Kristus akan membawa kebaikan, akan membawa kebahagiaan, akan membawa berkat dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Sehingga saudara dikasih Tuhan, jadikan ketaatan itu sebagai ungkapan syukur kita, dan mari kita lakukan dengan kesungguhan dan kerelaan sebagai ciri atau gaya hidup kita. Maka saudara, ketaatan kita kepada Kristus akan sungguh-sungguh membuahkan keberhasilan, kebahagiaan, dan berkat bagi diri kita dan juga bagi orang-orang sekitar kita. Saat ini untuk kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, marilah kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Kami rindu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa yang kami alami, baik suka maupun duka, baik bahagia maupun derita, mampukan kami meneladani Tuhan Yesus, setia dan taat dalam segala sesuatu. Karena ketika kami setia, ketika kami taat pada kehendak Tuhan, maka hasil yang terbaik, berkat dari Tuhan yang terbaik, kami dapatkan, kami nikmati dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bahagia dan rukun seorang terhadap yang lain.
Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk keadaan kami yang semakin membaik. Semakin banyak orang yang sudah menerima vaksin dan juga pandemi corona semakin menurun di berbagai daerah wilayah di Indonesia, khususnya di kota Semarang. Tetapi kami terus berharap supaya keadaan semakin membaik dan kami pun juga lebih leluasa di dalam kami bekerja, di dalam kami sekolah atau kuliah, di dalam kami beribadah, sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Kami berdoa bagi yang sakit, ya Tuhan, dampingi, sembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi yang bergumul, bagi yang mengalami kesulitan dan permasalahan hidup. Biarlah pendampingan dan kehadiran tetap menguatkan mereka, membuat mereka terus berharap setiap melakukan yang masih mereka dapat lakukan, dan mereka pun juga boleh berhasil menyelesaikan setiap persoalan pergumulan kehidupan mereka dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah kami sekeluarga boleh mengalami kerukunan, boleh mengalami kebahagiaan, dan boleh berkecukupan berkat, sehingga kehadiran-Mu sungguh-sungguh membuat kami kuat, saling menopang dan saling mendoakan seorang terhadap yang lain. Berkati kami sekeluarga, ya Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk pribadi kami masing-masing, ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan, sehingga kehadiran itu kehadiran yang menguatkan, kehadiran yang membuat kami berani dan mampu menjalani hidup, menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kami dengan baik. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan. Bila gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di seluruh dunia, di Indonesia, di kota Semarang, dan khususnya GKI Gondomono, boleh tetap melayani, baik secara onsite maupun online. Dan pelayanan gereja Tuhan ini sungguh memberkati, menguatkan jemaat dalam segala hal. Terima kasih, ya Tuhan. Kami panjatkan doa-doa syafaat kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 0000 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
Dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah semesta alam, kami datang membawa persembahan. Kami mohon Tuhan berkenan menerimanya sehingga kami semua boleh memakainya untuk pengabdian kami kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang setia sampai mati dalam karyanya, mari kita belajar setia dalam segala hal agar terberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.